Nah, ini adalah versi desain gila, alias sudah bosen dengan yang biasa. Nah, hal-hal seperti ini biasanya dituduh nggak bisa desain. Padahal di sini saya buat adalah ada 24 tipe yang sudah dibuat. Salam arsitek pintar. Ini adalah bagian kedua atau part kedua dari video tentang membuat fasade dari sebuah desain rumah. Fasade yang terbentuk di sini menjadi 24 tipe. 12 tipe dijelaskan pada video sebelumnya, sementara pada video ini akan dijelaskan 12 tipe lanjutannya. Jadi ini adalah video versi mahasiswa dan arsitek muda, dalam arti menjelaskan proses desain, mendapatkan bentuk, konsep dan lain-lainnya, seperti proses behind the scene dari sebuah proyek. Sementara untuk hasil akhir atau karya VT nantinya ada di channel yang berbeda, yaitu channel arsitek rumah mungil dan channel karya arsitek muda. Sebenarnya ini adalah rahasia arsitek secara individual. Artinya berbeda-beda tiap arsitek berdasarkan pengalaman. Tetapi harapannya adalah semoga membantu bagi mahasiswa dan arsitek muda. Materi file yang ada di video ini bisa didapat pada link di deskripsi di bawah video ini dengan beberapa syarat. Kita akan mulai untuk review desain fasadanya satu demi satu. Ini adalah lanjutan dari 12 tipe sebelumnya. Ini tipe ke-13. Jadi perpaduan antara klasik dengan modern. Bagian teras di sini dibuat kanopi arahnya ke jengki, tetapi dengan latar belakang ada pilar-pilar klasik walaupun sudah detailnya dimodernkan, jadi diminimaliskan. Sementara backgroundnya terdiri dari bidang padat ini dengan bukaan adanya lubang jendela cahaya di bagian atas, sementara di bagian sudut kiri ini dibuka dengan elemen kaca. Bagian kanan adalah sudut memakai kaca, tetapi adanya elemen vertikal garis-garis di sini. Jadi itu yang membedakan. Lalu yang berikut adalah menghilangkan elemen dari klasik yang tadi. Jadi ini diminimaliskan. Nah, demikian. Lalu berikutnya adalah membuat bentuk yang blok tetapi beda. Jadi ini elemennya dibuat konstruksi teras dengan beton, ya, gepok berat seperti ini, tapi dikonsepkan melayang. Sementara bagian atasnya yang menonjol adalah adanya box di sini. Nah, ini box kotak dengan latar belakang garis-garis vertikal dan elemen kaca. Di kanannya adalah sudutnya dibuat kaca, bukaan kaca. Sementara bagian sisi kiri, karena sini sudah terbuka, maka di sini diblok, dibuat bukaan bagian tengah, tetapi bagian kiri adanya kaca. Ya, seperti itu. Kemudian ini pengembangannya, tapi membedakan adalah bagian teras dibuat minimalis, jadi menggantung sistem cantilever. Nah, di sini adalah versi yang lebih minimalis dengan blok balkon minimalis dengan railing kaca. Kemudian di atas balkon adalah unsur kanopi beton lengkung. Sementara bagian kanan ini ada blocking
elemen horizontal, kemudian ada bukaan kaca di bagian tengah, sementara bagian sudutnya diambil sudut kaca. Jadi pertemuan kaca sudut ini. Semoga ini menarik. Ini pun sama. Nah, ini adalah versi desain gila, alias sudah bosen dengan yang biasa. Nah, hal-hal seperti ini biasanya dituduh nggak bisa desain. Padahal di sini saya buat adalah ada 24 tipe yang sudah dibuat. Jadi itulah resikonya membuat desain seperti ini. Dituduh tidak bisa desain, ya kan? Yang terjadi itu sebenarnya banyak arsitek yang bisa membuat desain bagus, tapi apa bisa membuat banyak tipe alternatif? Nah, itu tantangannya. Jadi di sini membuat yang tidak biasa adalah dengan elemen lengkung, ombak-ombak. Dengan elemen beton itu saya rasa masih memungkinkan. Kemudian balkon di sini dibuat balkon dari beton dilengkungkan. Ini versi jengki pun masih bisa. Kemudian lengkung kanopi seperti ini bisa dengan dibuat lubang, mungkin. Yang jelas seperti ini yang membuat lucu. Jendela dibuat profil tidak lagi lurus secara horizontal, tapi dibuat seperti ombak. Jadi pengembangan yang di sini tadi ini lurus, yang di sini dibuat berombak. Ya, ini coba aneh, sedikit gila lah. Kemudian ini cuma merubah balkon atas, jadi lengkungnya seperti ini. Bisa saja dibuat seperti ini kombinasinya. Lalu kemudian ini adalah desain miring. Karena apa? Elemennya dimiringkan. Elemen apa? Ini tiang yang harusnya vertikal lurus dimiringkan. Bisa? Bisa. Sisa cara teknik membangunnya saja. Kemudian ini elemen yang harusnya horizontal rata dimiringkan. Bisakah? Bisa. Tapi apakah dipakai? Apakah mau? Terserah. Ya kan? Jadi ini dicoba desain miring. Menarik sebenarnya. Yang kedua, ini dihebohkan. Lebih gila lagi. Yang lurus di bawah diangkat dimiringkan. Kemudian di atas yang harusnya kotak dimiringkan. Adanya ini tidak ada yang normal lagi, semua ada elemen miring. Mungkin arahnya ke dekonstruksi. Dinding flat rata pun tidak dibuat rata, tapi seperti ini, seakan-akan dibuat 3 dimensi. Kemudian di sini yang kotaknya tadi box kotak sudah dimiringkan lagi. Ya kan, ini tidak rata, miring. Bahkan profil railing kaca pun dibuat miring. Tapi lantai tetap tidak mungkin lantai miring. Nah, ini profil-profil di sini pun dibuat mengikuti untuk menyeimbangkan. Nah, ini rumah aneh. Kemudian ini yang terakhir, ini pengembangannya tadi adalah box untuk balkon atas dibuat apa ini, segi tidak beraturan. Dengan beton masih mungkin kan menurut saya. Nah, seperti ini. Ya, dari hasil beberapa alternatif tipe fasade tadi secara 3 dimensi sudah saya jelaskan konsep-konsep latar belakang bentuknya. Sebenarnya yang paling saya sukai adalah tipe terakhir ini. Entah kenapa bentuknya aneh, nyeleneh, tetapi saya suka. Dan ini sudah dicoba saya upload di beberapa media sosial. Ternyata ya itu jadinya. Saya dituduh satu gila, kedua saya dituduh tidak bisa desain. Mungkin karena mereka tidak tahu saya sudah bikin 24 tipe. Itulah masalahnya.
Kenapa? Karena bagi saya ya sengaja ini ditampilkan supaya belum tentu arsitek lain bisa menyontek. Sebenarnya versi ini gampang. Jadi misalnya di bagian bawah ini, jika ini diluruskan, selesailah masalahnya. Ini yang miring, kita kembalikan lagi menjadi rata, selesai. Yang persegi di sini, kotak seperti ini, dikembalikan ke kotak, selesai. Kemudian ini elemen horizontal yang miring, diratakan, bereslah sudah. Rapi jadinya. Tapi yang saya tampilkan adalah desain yang gila. Jadi ini adalah versi yang siap render. Jika ada yang memerlukan file ini, bisa didapat pada link pada deskripsi video di bawah, itu dengan beberapa syarat ya. Minimal syaratnya adalah Anda adalah mahasiswa arsitektur atau Anda adalah arsitek muda. Ya, semoga ini membantu, minimal Anda bisa merecek. Kemudian sudutnya, yang saya tangkap dari desain ini adalah bagi saya ini tidak membosankan. Jadi versi minimalis ya tidak, versi ribet ya bisa disederhanakan. Nah, sebenarnya antik ini. Nanti versi render dan versi animasinya bisa dilihat di channel. Ini adalah channel khusus mahasiswa dan arsitek muda. Demikian, semoga ini membantu. Kita bisa lihat beberapa sudut. Saya lebih menyukai sudut-sudut yang ekstrim seperti ini. Saya nyebutnya sudut mata cacing. Ya. Jadi terima kasih banyak bagi beberapa mahasiswa yang di luar kampus saya yang meminta bimbingan secara online versi video seperti ini. Semoga ini membantu. Jangan lupa jika Anda merasa ini berguna, mohon di-share. Kemudian ajaklah yang lain untuk subscribe agar tidak tertinggal dari video-video yang akan di-launching. Kemudian mohon bantuannya saran dan kritik pada komen di bagian bawah. Terima kasih banyak perhatiannya. Salam arsitek pintar.